Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Saya mulai, saya tertarik dengan game yang tadi. Coba berdiri kamu, semuanya berdiri. Mau buka semangat belas ya. Itu apa untuk melatih otak itu? Iya, otak kanan itu berbeda. Dia kategori yang sudah kecanduan betul. Jadi dia tetap dibina tapi tetap dibeli, gitu ya. Karena kalau tidak, dia seperti orang apa ya? Kondisinya itu, iya, lebih dari itu. Makanya itulah bahayanya narkoba. Apa itu yang nafsa atau narkoba? Kepanjangannya apa? Jangan ditampilkan dulu apa kepanjangannya. Narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Itu kepanjangan narkoba. Ini oke, lanjut ya. Ini kepanjangannya. Jadi anak sekalian, zat ini itu sangat kuat ya, berpengaruh pada sistem saraf. Memang orang itu seakan-akan kalau pakai narkoba itu ya, dia bisa berhalusinasi ya. Jadi fly, seakan-akan dunia ini indah gitu. Dia merasakan sesuatu yang sangat nyaman gitu. Tapi efek sampingnya itu sangat kuat. Oke, lanjut. Waktu kita mepet, jadi saya agak cepat ya. Zat atau obat penghilang rasa nyeri. Memang ini sebagian ada yang digunakan oleh medis, ya. Tetapi itu pun tidak sembarang zat yang digunakan. Oke, lanjut saja. Ini aturan yang sudah diundangkan. Jadi ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Yang sering digunakan untuk kedokteran itu golongan 3 sekalian. Golongan 3. Jadi yang lebih ringan, dan itu pun harus seizin. Jadi harus seizin. Kalau yang saya tahu ya, kalau pakai obat itu yang boleh perusahaan yang boleh menggunakan itu Kimia Farma. Selain itu tidak boleh. Obat-obat. Jadi banyak obat-obat yang mau pakai itu obat pusing, obat itu ada yang mengandung narkoba ya. Tapi yang golongannya tingkatnya ringan, dan itu biasanya harus menggunakan resep. Obat yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Jadi mulai memberikan kepuasan, perasaan senang dan sebagainya. Itu semua pada saraf para sekalian yang dipengaruhi ya, dan sebagainya. Dan itu efeknya paling kecil itu memberikan kesenangan sementara. Itu kan ya. Jadi yang biasanya kita sebut dengan kecanduan, tapi efek parahnya itu bisa menimbulkan kematian. Saya mau tanya, risiko yang paling ringan itu ada pada golongan 4. Ya, lanjut. Ini contoh-contohnya. Ya, saya tidak perlu menyebutkan. Lanjut saja. Ini yang perlu kamu lihat ya, rekan sekalian, di obat-obat bebas yang biasanya kalau kamu ke dokter, ada yang pernah sakit di sini. Barangkali ada yang nggak pernah gitu ya menurut saya. Berarti pernah sakit semua ya. Obat itu ada kategorinya itu. Ada obat bebas, ada obat terbatas, ada obat keras. Dan itu biasanya disimpulkan dengan macam-macam ini, termasuk yang herbal. Loh kok ini saya harus paham ini gitu. Harus paham ini. Oke ya, jadi ada obat bebas itu yang biasanya dijual bebas. Ya, artinya bebas itu kita beli tanpa harus menggunakan resep dan seterusnya ini. Dan obat jenis narkotika ada tandanya sendiri. Oke ya, dari 4 golongan tadi anak sekalian, itu mulai golongan 1, 2, 3 anak-anak itu rata-rata digunakan untuk pengetahuan dan penelitian. Tapi yang khusus golongan 3 atau golongan 4 tadi itu, selain untuk pengetahuan dan penelitian juga digunakan untuk pengobatan. Jadi seperti kamu ya, lorong ini, marek ibuan, marek urus suwek sikile. Disuntik dan biasanya kalau mau dijahit. Disuntik, kalau tidak disuntik kira-kira ya apa rasanya kamu dijahit. Nah, itu apa yang digunakan? Obat bius itu apa? Ya ini yang kamu pelajari sekarang anak sekalian. Biar tidak merasakan sakit saat diobati itu. Tapi kok saja jam ini
rasa ngerti. Oh sudah obat mana? Biar udah sakit saya minta obat lagi. Nah, kalau kayak itu terus akhirnya kamu akan kecanduan. Paham ya, untuk narkoba ada heroin, morfin, ekstasi yang dulu rame itu ya. Termasuk di dalamnya alkohol dan nikotin. Dan nikotin itu kan bikin. Rokok ada nikotinnya. Tahu kamu dari mana? Sama siapa yang belum makan? Enggak apa ya? Jadi kalau kamu sudah tahu rokok itu mengapa kok dikatakan sebagai zat yang mengandung nikotin, ini tadi akibatnya kita juga akan kecanduan. Rokok pahit, lawannya rokok apa? Kopi misalnya ya. Nah kopi ini kopi toh suwe-suwe pahit kayak ngono itu dicampuri maneh. Saya ngomong campuri kopi. Iya, campuri maneh dengan ada yang pakai spiritus loh. Loh, ada itu. Ada enggak? Baca ini. Ya, mungkin sudah bosan dengan nasi pecel ya. Kepenginnya menikmati apa namanya badungan ya. Iya, badungan. Silakan lanjut. Nah ini faktor penggunaan narkoba. Jadi stres, rasa ingin tahu. Jadi eksternalnya diiringan dengan tekanan-tekanan teman sebaya ini faktor penggunaan narkoba. Jadi sebetulnya mereka yang menggunakan narkoba itu karena bisa jadi seperti yang dikatakan Billy tadi ya, karena sering diilokno, ya, ditekan, dimusuhi, merasa terkucil. Nah, kamu kalau sudah melihat teman begitu harus peka ya, harus peka. Segera sampaikan itu dulu. Tapi jangan membuat keputusan sendiri. Paham ya? Oke, lanjut. Ini dasar umumnya, pasal-pasalnya jelas. Jadi itu ada rehabilitasi bagi pengguna dan yang jelas sebaik apapun rehab itu tidak sebaik ciptaan yang maha. Silakan. Ini fisik, penurunan kesehatan secara umum, kerusakan organ vital, hati, jantung, paru-paru, peningkatan risiko penyakit menular termasuk HIV, ya. Karena anak sekalian, HIV itu sampai sekarang kan belum ada obatnya ya. HIV kok? HIV itu apa? Penurunan imun tubuh. Jadi kita sudah tidak punya. Jadi kalau kita sekarang itu sakit, masih ada imunnya. Tapi saat kita terkena HIV itu, ya tunggu saja tanggal mainnya ya. Oke, lanjut. Ini psikologisnya, gangguan mental, kecemasan, depresi, kehilangan kontrol diri, kemampuan berpikir jernih sudah hilang semua. Contohnya begini, mohon maaf ya. Nih, kalau ada temanmu yang sering ini, keterasingan, hukum kriminalitas otomatis itu. Jadi ini adalah dampak sosialnya. Orang yang terkena narkoba itu dia tidak suka dengan sinar matahari, tidak suka dengan lampu yang cerah-cerah begini. Dia pasti akan cari tempat yang termasuk di dalamnya di kamar. Itulah anak sekalian. Jadi intinya adalah jangan pernah dekati narkoba. Paham ya? Kalau cita-cita sudah punya dan itu harus kamu capai dan kamu sayang dengan orang tuamu, tolong sekali lagi jangan pernah dekati narkoba. Dan yang utama, jangan dulu kamu merokok seandainya kamu ditanya, dimintai untuk atau dikasih merokok, hindari. Karena itu awal mulanya. Paham ya? Karena merokok, minum, itu larinya pasti ke arah narkoba. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Semangat semuanya ya, sehat semuanya. Mudah-mudahan kamu sukses harinya. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.